Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP IT Nurul Rahman, Bapak Ahmad Basyari MPDI, Bapak Ibu Dewan Guru SMP IT Nurul Rahman yang berkenan hadir dalam kegiatan briefing menjelang pelaksanaan pembelajaran tatap muka semester genap SMP IT Nurul Rahman. Bersyukur kita pada pagi hari ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahim, bertatap muka, memanaskan suasana biar nanti ketika kita masuk bisa lebih fresh, bisa lebih beradaptasi karena kita akan memulai semester genap ini yang sebenarnya sudah kita mulai pada bulan Desember kemarin. Salawat salam tercurah senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebagai umatnya tentu senantiasa menjadikan beliau teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, nggak terasa perjalanan libur kalian sudah akan berakhir, ya, sudah akan selesai. Mari sama-sama kita tancapkan niat kita kembali untuk belajar, untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Ini sengaja Bapak Ibu guru buat hari Jumat ini untuk briefing, karena kalau hari Sabtu biasanya udah pada jalan kemana gitu ya, kalau Jumat kan belum kemana-mana nih ya. Makanya harapannya ketika nanti tatap muka tidak ada lagi hal-hal yang seperti sebelumnya terjadi. Nanti akan ada penguraian dari Bu Ferry selaku wakakurikulum untuk menjelaskan bagaimana proses pembelajaran kita. Tapi Pak Fauzan ingin mengingatkan kepada seluruh anak-anakku, pertama, untuk kegiatan pembelajaran kita nanti di hari Senin, ini sudah di dalam kategori full capacity, terutama kelas 9. Kelas 9 itu akan masuk full selama seminggu 5 hari, dan kelas 7-8 kita akan atur bagaimana walaupun kondisinya di pemerintah Kota Depok membolehkan 100%, tapi kita harus juga antisipasi hal-hal yang mungkin kita lihat kondisi saat ini. Misalnya akan wabah yang COVID berikutnya, varian Omikron misalnya, itu kan membutuhkan apa? Kesadaran kita sebenarnya, kesadaran kita untuk taat terhadap protokol kesehatan yang berlaku. Ini kata kuncinya. Ketika kita nggak bisa menjaga aturan tentang protokol kesehatan, ada yang terpapar. Anak-anak sekalian, ini Pak Fauzan sampaikan biar nantinya kita sadar sama-sama. Kesadaran itu nggak bisa dari 1 atau 2 orang, tapi dari semua komunitas yang ada dalam lingkungan sekolah kita. Misalnya kita di kelas nggak taat asas buka masker, ngobrol, dan seterusnya, sehingga ada yang mungkin dari luar kemana dia jalan-jalan terpapar nggak sadar, akhirnya itu bisa menyebabkan satu sekolah, bahkan satu lingkup yang ada di SMP dan SMA itu bisa ketutup. Jadi harus disadarkan oleh kita pentingnya menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, pembiasaan-pembiasaan yang ada. Pak Fauzan memantau dari mulai kehadiran di awal waktu. Ingat, masuk kita jam 7. Kalau seandainya nanti ada yang terlambat, prosesnya akan kita lakukan penanganan seperti halnya sebelum pandemi. Hanya dibuat strategi, mungkin pelaksanaannya atau penindakannya dilakukan pada saat teman-temannya pulang, dia belum pulang dulu.
Untuk apa? Untuk menanamkan kebiasaan disiplin. Ingat, ini anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk bisa tatap muka. Jadi gunakan dengan sesuai arahan dari petugas terkait. Ya, ini masalah kehadiran, masalah seragam. Nggak ada yang nggak masuk tidak berseragam, wajib berseragam. Sesuai dengan ketentuan. Pak, seragam saya kekecilan, ganti. Ya, karena kan sudah ada waktu 1 semester kemarin untuk tahu, oh iya nih, saya harus ganti seragam. Rambut, ya, ini kita akan cek. Kebetulan kan masuk tanggal 24, pas banget dengan pemeriksaan rambut. Kita akan cek. Kalau ada yang tidak standar, kita akan beri peringatan sampai nanti kita ambil tindakan. Jadi kalau sekolah ngambil tindakan semata-mata karena memang ada aturannya. Dan nggak usah bilang, Pak kemarin boleh. Kemarin itu adalah sarana untuk kita adaptasi anak-anak sekalian. Sekarang sudah harus bisa normal kembali pelaksanaan pembelajaran termasuk pembiasan-pembiasan yang ada di sekolah. Makan dengan tangan kanan, tidak jalan, gitu ya. Yang terpenting juga ini untuk pembelajaran biar lebih efektif. Ini ada yang menyampaikan apa nanti ya? Mungkin nanti pertanyaannya akan saya jawab setelah briefing. Nanti akan ada dari Bu Ferry detailnya. Anak-anak sekalian, ini yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita berangkat ke sekolah dalam kondisi sudah sarapan. Ingat, berdasarkan protokol kesehatan, kantin belum bisa dibuka. Artinya, setiap siswa harus mempersiapkan bekal makanannya dari rumah dan sudah harus sarapan. Jangan ke sekolah kemarin ada kejadian nggak bawa minum, jangankan sarapan, minum juga nggak bawa. Lah ini apakah nggak berbahaya buat kesehatan? Berbahaya, ya. Di saat perut kosong, konsentrasinya kurang, akhirnya apa? Berakibat kepada proses pembelajaran itu sendiri. Ini jangan diremehkan. Sekali lagi, Pak Fauzan ingin semuanya biar berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, lakukan sesuai dengan arahan yang ada dalam protokol kesehatan, ya. Dan jangan lupa bawa buku pelajarannya. Kemarin belajar banyak sekali yang meninggalkan buku pelajaran. Di rumah nggak bawa buku paketnya, buku catatan. Hal ini akan menghambat proses pembelajaran. Saya katakan bahwa gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai nantinya justru kondisi yang sudah baik ini berubah ketika kita tidak taat dengan asas yang sudah kita harus jalankan bersama. Baik anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya kita dengarkan arahan dari Ibu Ferry Yuniarti selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Bu Ferry, saya persilahkan. Mic-nya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di unmute Bu Ferry mic-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Liburannya sudah cukup panjang ya, 2 minggu. Mungkin ada yang sebagian dari kalian pergi keluar kota atau mungkin hanya tinggal di rumah, tapi itu momentum kita untuk refresh gitu ya, refresh sebelum kita memulai semester genap gitu ya. Oke, selamat datang lagi ya, selamat datang kembali di sekolah untuk kalian semua. Semoga dengan liburan ini kita lebih semangat gitu kan, udah kita charge gitu dan sudah punya strategi baru
untuk menghadapi semester genap ini. Karena memang di semester genap ini kita nggak akan panjang ya waktunya, terutama di kelas 9 ya. Terlihat panjang tapi sebenarnya tidak panjang gitu ya. Oke, anak-anak, hari ini saya akan briefing, saya informasikan seperti apa sih semester genap kita nanti yang akan kita lalui bersama-sama ya, dengan kondisi yang masih hampir sama, hanya sedikit berbeda, karena kita sudah diperbolehkan ya melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka 100%, walaupun tidak kita laksanakan secara keseluruhan 100%, kita tetap harus berbagi gitu ya, untuk melihat ya situasi dan kondisi nantinya. Kalau nanti ternyata berjalan baik, aman, ya tidak ada tantangan, ya mungkin bisa kita laksanakan full 7, 8, 9, 100%. Ya, kita sama-sama berdoa ya supaya bisa kembali normal. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini yang akan pertama kali disampaikan adalah nih sekedar mengingatkan ya untuk anak-anak yang belum menuntaskan apa yang harus dituntaskan, mohon di Jumat, Sabtu, Minggu ini dituntaskan, karena kita akan masuk di semester genap yang nantinya tugasnya akan berbeda lagi, akan ada lagi gitu. Jadi kalau yang ini belum diselesaikan, nanti akan menambah ya kerjaan ya otomatis buat kalian gitu, dan juga guru ya, wali kelas gitu. Jadi tolong 3 hari ini dipersiapkan gitu ya, diselesaikan. Oke, untuk yang pertama, tadi sudah disampaikan ya oleh Bapak Fauzan bahwa kita akan melaksanakan PTMT untuk yang kelas 9. Ini kita akan belajar di hari Senin sampai Jumat. Jadi kalian yang kelas 9 tidak ada jeda atau tidak ada sip-sipan. Kalian akan hadir selama Senin sampai Jumat sampai menjelang ujian sekolah. Gitu ya. Jadi akan kembali full kegiatannya walaupun tidak sampai sore, tapi suasananya sudah menyerupai seperti sebelumnya. Gitu. Jadi nanti untuk yang kelas 9, karena kita akan belajar sampai jam 1 dan akan dilanjutkan dengan kegiatan pendalaman materi sampai jam 2, jadi nanti untuk perbekalan disiapkan lebih banyak karena kalian akan makan siang di sekolah gitu ya, karena kantin tetap belum boleh buka, jadi kalian harus membawa, atau mungkin bisa jadi nanti dikirim ya oleh orang tua ke sekolah di jam-jam menjelang makan siang, silakan saja, tapi dipastikan kalian makan siang ya, tidak ada yang terlewat. Oke ya, untuk kelas 7 dan 8 nanti akan mengalami pergiliran gitu ya, karena tadi ya kita ingin mengantisipasi terlebih dahulu, melihat kondisi terlebih dahulu, jadi kita gilirkan. Untuk kelas 7 nanti porsinya bisa berbagi dari kelas 8 3-2, artinya 3 hari kelas 8 di minggu pertama, nanti 2 harinya kelas 7 di minggu pertama, nanti bertukar 3 hari kelas 7, 2 hari kelas 8, terus seperti itu gitu ya. Nanti kita lihat jadwalnya ya. Oke, yang berikutnya untuk kehadiran kita akan mulai jam 7. Jam 7 tank sudah harus berada di masjid. Jadi kita akan mengawali dengan ubudiyah, kegiatan ubudiyah yang nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu ya, piket ubudiyah. Kemudian sampai jam 1 siang kita akan berada di sekolah. Gitu. Dan untuk hari Senin khusus ya, karena akan ada pemilihan OSIS, gitu ya, nanti di jam 1 jam terakhir sebelum berakhir itu kita akan gunakan untuk kegiatan pemilihan ketua OSIS. Jadi 2 hari ya, Senin dan Selasa. Senin akan ada debat calon ketua OSIS dan hari Selasanya baru pemilihannya.
seperti itu. Jadi sudah punya gambaran kegiatan besok ya. Tapi kelas 9 tetap ya, tetap dengan PM. Kemudian untuk jumlah siswa tadi sudah saya sampaikan yang hadir tidak full 100% per kelas bagi yang diizinkan, artinya tidak 50% tapi full. Tapi kalau masih ada nanti dari kalian belum mendapat izin dari orang tua juga tidak apa-apa, tapi nanti ada surat pernyataan yang harus diberikan ke sekolah gitu ya, bahwa sebagai bukti bahwa kalian memang belum mendapat izin. Oke, next untuk kegiatan ya. Oh gitu. Padahal udah di ini bisa. Oke, anak-anak di rumah kalian bisa terlihat nggak ini? Bisa, Bu. Facebook. Nggak jalan, Bu. Nggak jalan, Bu. Masih slide yang satu, slide pertama, Bu. Iya. Di kelas dulu aja, Bu. Ya, sambil disimak aja. Oke, untuk kegiatan tadi ya kita akan melaksanakan ubudiah ya. Nanti untuk yang kelas 9 bersiap juga kita akan mulai mengaktifkan kembali kultum. Jadi sebelum nanti program ini dijalankan, kita akan kumpulkan kalian yang kelas 9 untuk memberikan bimbingan ya terkait muhadoroh untuk persiapan kultum. Jadi nanti bersiap ya kalian kultum selepas sholat zuhur gitu. Oke ya, dan nanti untuk yang keputrian karena kita sudah mulai aktif, jadi keputrian tetap ada bagi yang hadir kelas 9 dan juga yang jadwalnya harus hadir entah kelas 7 atau kelas 8 kita akan mulai keputriannya akan nanti tetap disampaikan oleh guru-guru atau ibu-ibu ya yang pasti seperti itu. Oke, next untuk KBM. KBM nanti kita belajar sekarang. Kalau sebelumnya hanya 4 jam, nah sekarang ini 6 jam. Jadi kita akan mulai dari jam 7 sampai jam 1. Yang berbeda adalah jumlah jam. Jadi setiap mata pelajaran mengalami penambahan, walaupun tidak semua ya. Yang tidak mengalami penambahan itu bahasa Sunda, kemudian tahfiz, akhlak libanin, ini tidak mengalami penambahan. Nah, selain itu, mereka nanti jatahnya menjadi 2 jam. Jadi kalian akan bertemu dengan guru-guru itu sebanyak 2 jam. Ada yang utuh 2 jam, ada yang terpecah nanti jadwalnya. Jadi 40 menit kali 2, jadi 1 jam 20 menit untuk satu mata pelajaran. Itu ya, lebih panjang. Dan di setiap pergantian jam tidak ada lagi break, jadi langsung gitu. Karena ya kami menilai ketidaksiapan kalian untuk mengikuti program tersebut yang dinyatakan atau dibuktikan dengan seringnya terlambat, dikasih waktu istirahat tapi tetap masuknya terlambat gitu. Jadi akhirnya kami sepakati tidak ada lagi jeda. Jadi dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya tidak ada lagi jeda waktu gitu ya. Nah, yang berbeda di semester genap ini, nanti kalian di per 3 jam sebelum istirahat akan ada tilawah. Tilawah ya, jadi setiap hari sebelum istirahat kalian akan ada tilawah. Karenanya kalian wajib membawa Al-Quran. Nah, yang dibaca apa? Yang dibaca adalah melanjutkan apa yang sudah kalian baca di rumah, tilawah harian kalian. Jadi tilawahnya ini dialokasikan waktunya 10 menit setiap hari sebelum istirahat. Jadi wajib ya bawa Al-Quran semuanya. Dan dibawa ke kelas, tidak disimpan di masjid. Jadi dibawa ke kelas karena kita akan pakai setiap hari sebelum jam istirahat. Nah, kemudian yang berbeda juga nanti dari proses KBM ini, ya proses penilaian akan kita lakukan secara offline, gitu ya, kayak ulangan nanti kita laksanakan ya secara offline, tidak lagi online, kecuali mungkin kondisinya ada hal-hal tertentu yang tidak memungkinkan offline, gitu ya. Jadi kita akan benar-benar melakukan evaluasi real, gitu ya, baik nanti ulangan harian atau mungkin nanti mites. Seperti itu, jadi tidak lagi offline, tidak lagi online ya.
Nah, kemudian untuk yang kelas 9, tadi yang sudah saya sampaikan, kalian akan mulai PM di hari Senin sampai nanti menjelang ujian sekolah. Gitu ya. Jadwalnya jam 1 sampai jam 2. Setelah itu kalian pulang gitu. Nah, diharapkan dengan pendalaman materi ini kalian bisa lebih maksimal untuk persiapan ujian sekolah, atau bisa jadi dijadikan momentum buat kalian untuk menambal ya apa yang menjadi kekurangan kalian sebelumnya. Jadi di sini nanti kalian boleh bebas bertanya, konsultasi kepada setiap guru mata pelajaran. Gitu. Jadi dimanfaatkan gitu peluang ini untuk menambal apa yang kurang atau mencari tahu apa yang kalian belum pahami selama proses pembelajaran. Dan namanya PM ya pastinya akan lebih banyak ya latihan-latihan soal, bahas soal seperti itu. Jadi dimaksimalkan momen ini ya, nggak lama, paling 2 sampai 3 bulan saja gitu ya. Untuk ekskul masih dalam bentuk online ya, tapi sekolah akan menyelenggarakan 2 ekskul yang akan dilaksanakan secara offline, yaitu futsal dan basket. Dan ini masih tetap kita atur nanti alurnya ya, supaya tidak menabrak ya protokol kesehatan gitu. Jadi nanti kita akan coba. Kami ingin memberikan ruang yang cukup untuk kalian bergerak, karena mungkin selama ini pasif ya, karena lebih banyak di rumah, di depan laptop atau dengan gadget gitu ya. Nah, kita ingin kalian lebih sehat lah, banyak bergerak gitu ya, seperti itu, walaupun masih sangat terbatas ya. Nanti seperti apa penjelasan akan lebih detail disampaikan oleh Pak Faisal ya, selaku PJ Ekskul. Gitu, seperti itu. Untuk yang di sesi ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke yang berikutnya? Atau nanti ya, bareng-bareng aja ya. Oke. Next, untuk yang berikutnya ini, tadi yang saya sampaikan ya, jadwal giliran ya, kehadiran untuk kelas 8 dan kelas 9. Besok hari Senin tanggal 24. Jadi yang bergiliran masuk pertama adalah kelas 8. Tanggal 24, 25, 26. Ini kelas 8. Di tanggal 27, 28 ini kelas 7-nya. Nah, nanti di minggu berikutnya kelas 7, gitu ya. Ini di bulan Januari ya. Nah, untuk di bulan Februarinya kita mulai dari kelas 7. Gitu, 3 hari, kemudian nanti berikutnya kelas 8, dan seterusnya. Jadi akan bergiliran seperti itu terus, gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, nanti akan kita sampaikan jadwal ini per bulan, gitu, supaya kalian juga tidak lupa, gitu. Oke, next untuk yang jadwal pelajaran ini ya, yang lebih detail. Jadi kita akan mulai dengan upacara. Kita akan aktifkan kembali upacara, terutama yang kelas 9 nih nanti petugasnya, karena yang hadir lebih banyak adalah kelas 9, jadi bersiap mendapat giliran. Oke, kemudian untuk yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan melakukan pembiasaan baru, kami ingin mendekatkan kalian dengan Al-Quran gitu ya. Jadi dijadwalkan khusus di jeda kelas ini di pelajaran tilawah selama 10 menit, jam 9.20 sampai jam 9.30 dengan bacaan yang sudah kalian baca dari rumah. Kalau di rumah tidak tilawah ya mulai dari Al-Fatihah sampai seterusnya. Tapi yang dibaca itu ya kalian masing-masing, bacaan kalian masing-masing, tilawahnya kalian masing-masing. Bukan sama-sama. Jadi suratnya nanti berbeda-beda gitu. Bu. Gitu. Dan Bu. Satu, ini sholat berjamaah seperti biasa dan kultum ya. Nanti di akhir ditutup dengan kultum. Ya, jadi sebelum kita mulai program, kita akan laksanakan pembekalan kepada kelas 9. Kita mulai dari kelas 9. Kelas 9 sudah selesai, semuanya dapat jatah, turun kelas 8. Terus sampai nanti berikutnya kelas 7. Jadi semuanya akan mendapat giliran. Gitu. Nah, mungkin ini sekilas ya untuk persiapan kita nanti di semester genap. Silakan kalau dari kalian ada yang mau ditanyakan, yang masih belum jelas, nanti boleh kita lakukan tanya jawab. Mungkin semoga terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ferry.
Tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana proses pembelajaran tatap muka secara terbatas di semester 2 ini. Harapannya biar semuanya ini terinformasikan anak-anak sekalian. Nggak ada nanti yang ketika masuk hari Senin dia nggak tahu apa harus melakukan siapa melakukan apa, ya. Dia harus tahu apa yang harus dipersiapkan, mulai dari mohon maaf membawa buku pelajarannya, membawa sarapannya, membawa perlengkapan sholatnya, sehingga tidak ada nanti ketika pembelajaran efektif dia tidak punya persiapan. Yang kedua yang harus diperhatikan nih ketika kita datang ke sekolah, siapapun, pertama cuci tangan, cek suhu kita. Kalau memang suhunya di atas 37, nanti akan kita arahkan ke UKS. Ya, sambil kita observasi, jangan-jangan panasnya karena dalam perjalanan, gitu. Ketika nanti kembali suhunya normal, kita perkenankan ikut pembelajaran. Namun jika tidak, mungkin kita akan istirahatkan di UKS atau nanti dijemput. Jadi pastikan bahwa kalian berangkat ke sekolah dalam kondisi badannya sehat, fit. Ya, kalau ada badan rasanya kurang fit, udah amankan diri kalian untuk belajar online. Toh masih ada alternatif belajar online, gitu ya. Tinggal izin sampaikan ke wali kelas. Tapi ini lagi-lagi pembelajaran atau evaluasi yang kita ambil dari semester sebelumnya. Ini anak-anak yang nanti udah online nggak hadir, offline juga nggak hadir ini. Mungkin nanti akan ada anak-anak yang kelas 7 atau 8 yang nantinya akan kita haruskan hadir setiap hari. Siapa orangnya? Ya itu tergantung nanti kalian. Bisa nggak mengikuti pembelajaran secara efektif sesuai dengan aturan. Kalau seandainya ketika misalnya giliran jadwalnya online, misalnya kelas 8, dia nggak hadir, kemungkinan wali kelas akan memaksakan hadir di sekolah, walaupun tidak di dalam ruang kelas nanti. Akan ada ruang lab untuk pembelajaran secara online. Karena mau nggak mau harus dipaksa. Ya, kita sudah harus mengejar ketertinggalan dari teman-teman kita di negara lain. Ya, jangan nyantai apalagi kelas 9. Kelas 9 anak-anak sekalian, waktu kalian praktis 2 bulan untuk bisa mempersiapkan ujian sekolah. Kalau penyikapannya masih santai, saya khawatir capaian-capaian yang menjadi keinginan kalian tidak bisa terwujud. Kenapa? Karena kita sikapinya dengan santai tadi. Ayo kita sama-sama sikapi, guru bergerak dengan semangat, siswa juga belajar dengan semangat. Ya, baik. Pak Fauzan buka pertanyaan buat yang mungkin perlu untuk penjelasan yang lebih detail bagaimana PBM dalam kondisi 100% ya. Saya menyebutnya walaupun 100% tapi sudah mendekati di angka total yang masuk setiap hari itu 240 siswa dan siswi. Cukup banyak, maka harus ditata sedemikian rupa agar sesuai dengan protokol yang berlaku dan pembelajaran yang efektif. Silakan anak-anak sekalian kalau ada yang mau ditanyakan. Itu tadi ada yang mengingatkan tentang aturan sekolah. Oh ya, ini ada yang bertanya tentang jadwal pelajaran. Apakah ada perubahan atau tidak, Bu Ferry? Ya, bisa langsung dijawab, Bu Ferry. Jadwal pelajaran ada Sebentar. Fauzan, Bu Ferry, maaf. otomatis, susunannya juga berubah, gitu ya, seperti itu. Nanti insya Allah di ya hari ini, akan publish hari ini via wali kelas semuanya. Oke. Jadi jelas ya, ada penambahan jam, berarti ada perubahan jam pelajaran. Nanti akan dibagikan ke wali kelas biar mudah mendistribusikan. Ya, yang lain silakan. Assalamualaikum Ustadz. Pak Fauzan. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bunda ya. Iya, mau tanya, ini kan yang untuk kelas 7 kelas tidak dibagikan kelompok 1, kelompok 2 ya Ustadz ya? Jadi masuk semua maksudnya?
bisa diulangi lagi Bunda suaranya? Gimana? Jadi kelas 7 itu tidak dibagi menjadi 2 kelompok kan, hari itu masuk semua. Iya, benar. Nah, untuk kelasnya dibagi lagi atau 21 anak satu kelas itu, Ustadz? Itu semuanya dijadikan satu kelas, Bunda. Oh, tetap satu kelas ya? Tetap, iya. Oh, baik. Semuanya full dalam satu kelas itu seperti normal, cuman untuk antisipasinya kita mengurangi intensitas kerumunannya di jumlahnya. Tidak 336 yang hadir, tapi 240. Oh, tapi sekelas tetap 21 anak ya? Bukan... Sekelas tetap normal ya. Iya, kelas misalnya 7C ya 7C satu kelas. Nggak dipisah jadi 2, karena kalau jadi pisah jadi 2 lagi malah lebih besar lagi. Ininya apa, kapasitas gurunya nanti juga berkaitan dengan pengawasan. Baik, terima kasih. Dan Bapak Ibu guru insya Allah dalam kehadiran anak di kelas itu akan didampingi oleh Bapak Ibu guru, termasuk pada jam istirahat. Baik, tadi ada yang bertanya masalah ekskul ya, ekskul. Pak, ekskul ini belum ada, ekskul ini belum ada. Kita anak-anak sekalian ini dalam rangka uji coba kita. Sejauh mana ketaatan kita dengan protokol kesehatan. Kita coba dengan ekskul yang 2 dulu. Pertama futsal, yang kedua basket. Yang lain-lain masih belum kita mulai secara offline. Kenapa? Mempertimbangkan keselamatan. Ya, makanya kalau seandainya nanti ternyata futsal ataupun basket beresiko, kita akan juga akan kita inikan dulu ya. Makanya kita ini uji coba bagaimana kegiatan ekskul kalian ini bisa terakomodir yang sifatnya fisik ya. Yang paling banyak kan tuh anak-anak basket sama futsal, itu dulu kita fokuskan. Yang lain bisa offline, bisa online. Kalau itu offline nanti juga dibagi karena memang masuk kelasnya itu tidak berbarengan, kelas 7 gitu kan, kelas 8 maka nanti mungkin jadwal kelas 7 ekskul dengan jadwal kelas 8 berbeda ya. Gitu. Jadi jangan berpikir ekskul yang macam-macam dulu ya, kita fokus dulu. Itu berjalan baik sesuai protokol kesehatan, kita aman, kita baru kembangkan. Ya, selama belum aman, kita belum berani untuk memulai karena menyangkut keselamatan kita semua. Ya. Ini Pak Fauzan bacakan pertanyaan-pertanyaan lain ya. Yang penting bagi kalian nih yang nanya juga jangan sampai keluar dari bahasan dan juga jangan ada hal-hal yang kurang bermanfaat dalam chat Zoom ini ya. Tadi ada yang mengingatkan masalah aturan sekolah, pertama berhubungan dengan lawan jenis. Kita sudah punya aturan yang berlaku, bisa dibaca di buku panduannya dan sudah kita terapkan di masa sebelum pandemi. Jangan sampai nanti ada tindakan dari sekolah. Kalau sudah ada tindakan dari sekolah, nanti berakibat kepada hal-hal lain. Ya, ini perlu Pak Fauzan ingatkan tadi. Terima kasih sudah diingatkan tentang tidak boleh pacaran. Kita sepakat. Apalagi kalian punya masa depan yang sangat panjang. Fokus kepada apa yang menjadi cita-cita kalian. Apa yang bisa kalian banggakan kepada kedua orang tua, itu yang terpenting. Ya. Anak-anak sekalian, yang lain mungkin silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, mengingatkan kembali nih tentang berpakaian. Ya, kalau kita sudah punya standarisasi berpakaian, putra dan putri. Putri ini yang perempuan walaupun pakai kerudung, harus ada penutup dalamnya, disebut biasanya ciput ya, untuk biar rambutnya tidak kelihatan. Pakai kaos kakinya, kaos kaki bukan semata kaki, ya, semuanya kaos kaki harus minimal setengah betis, ya. Jadi kalau kaos kakinya macam-macam, nanti di gerbang itu akan ada screening ataupun pemantauan dari Bapak Ibu guru. Mohon maaf kalau nanti dicopot, ya. Buat apa? Intinya
standar kita dalam dunia pendidikan berbeda dengan kalian di rumah. Kalian mau jalan ke mall pakai kaos kaki yang minim itu terserah. Tapi kalau di sekolah harus sesuai dengan aturan. Termasuk warna sepatu itu sudah ada aturannya. Ini yang menjadi ketaatan asas buat semua yang belajar di SMP Nur Rahman. Mohon dipahami. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari Sidik. Coba kita lihat ya, teman-teman. Mungkin Assalamualaikum Bu Ferry, maaf terkait tadi adanya kendala dalam melakukan presentasi PPT. Mohon izin Bu, apakah boleh sekiranya jika presentasinya bisa di-share? Ya, nanti akan diinikan ke wali kelas ya, wali kelas insya Allah. Yang lainnya, Pak mohon maaf ubudiyah di masjid atau di kelas masing-masingnya. Ya, saya akan jelaskan. Proses kedatangan siswa setelah cuci tangan dan juga cek suhu, ya, mereka atau siswa langsung menuju ke masjid. Langsung di sana ada guru yang bertugas ubudiyah untuk mengarahkan sholat duha, zikir dan maksurat, termasuk tilawah. Selesai dari kegiatan tersebut, 7:30 baru kita turun ke kelas untuk mengikuti pembelajaran bersama pertama wali kelas ya. Nanti ya Bu ya, nanti langsung mulai pelajaran. Ini tidak lepas bagaimana membangun pembiasaan-pembiasaan yang memang sudah kita lakukan dari sejak sebelum pandemi. Cuman karena kepotong pandemi, suasananya harus ditata ulang lagi dengan secara bertahap. Nah ini dukungannya dari kalian semua, dari kita semua. Maka nanti jangan kaget kalau kok istirahat tetap ada guru ya. Kalian nggak boleh keluar ya, karena memang protokolnya masih seperti itu anak-anak sekalian. Kita lebih baik menyelamatkan banyak orang daripada kita menyepelekan tiba-tiba ada hal yang terjadi yang kita tidak inginkan. Ini yang perlu jadi kewaspadaan kita bersama. Termasuk kalau Pak pakai apa? Pakai masker kurang, pakai face shield lagi jauh lebih bagus. Ya. Bahwa di sekolah disediakan hand sanitizer, kalau mau bawa sendiri silahkan. Ya. Gitu. Termasuk minum ya, minum itu kita ada di masing-masing sudut. Cuman jangan sampai nanti ketika ngambil minum misalnya berkerumun dan seterusnya. Ya. Baik. Ya, tidak ada gonta-ganti minum tempat minum, bagi dong dikit misalnya gitu. Ataupun bagi makanan gitu. Kita batasi dulu, kalian bawa untuk diri kalian sendiri. Ya. Demi keselamatan semua. Baik, ada lagi? Gimana? Kita lihat yang di ini ya, chat pertanyaan. Mungkin nanti bisa langsung dijawab. Ada satu Pak Fauzan nih dari Danis. Pramuka ada atau tidak Pak Fauzan? Pramuka ada tapi masih dalam online karena waktu kita 6 jam pelajaran yang kita laksanakan setiap hari itu sebenarnya diprioritaskan untuk mata pelajaran terlebih dahulu. Oleh karenanya ekskul pramuka tetap ada walaupun nanti masih bersifat online. Kecuali nanti akan ada kegiatan pramuka yang sifatnya outing, itu mungkin kita ngambil 1 hari. Ya, jadi mengorbankan satu hari pelajaran untuk kegiatan pramuka. Itu sampai saat ini yang kita berikan opsi seperti itu anak-anak sekalian. Ya. Yang lain silakan. Buku paket pelajaran lebih baik dibawa atau ditaruh? Ya dibawa. Ya, buku pelajaran itu pertama anak-anak sekalian jangan sampai ketika kalian pinjam ke sekolah sampai pulangin itu bersih. Maksudnya enggak pernah disentuh. Coba disentuh, dibuka, diperkaya dengan buku pendukungnya. Ya, jadi buku itu bisa dimaksimalkan. Dan kalau memang ada guru yang belum memaksimalkan, diingatkan saja, Bu, ini buat buku latihannya bagaimana yang kalian punya ya, biar bisa dimaksimalkan secara maksimal betul-betul. Nah, ini juga ada pertanyaan. Pak Kultum bagaimana maksudnya? Nanti kelas 9 itu ada giliran mengisi kultum.
di masjid sehabis zuhur, ya. Karena kita masih belajar sampai zuhur, jadi nanti digilirkan setiap ini 2 atau 3 yang akan tampil di depan teman-teman sebelum pulang. Terus kalau pelajaran PJOK dan olahraga insya Allah sudah bisa menggunakan lapangan. Artinya tidak hanya di kelas saja seperti kemarin. PJOK bisa dilakukan di luar kelas. Ya, gitu ya. AC nyala apa enggak? Nah ini yang jadi perhatian sama-sama. Pertama kita nanti dengan kapasitas 30 insya Allah AC-nya akan kita nyalakan. Namun kita akan tetap buka sirkulasi jendela beberapa titik sehingga tidak terjadi udara yang berputar di sekitar situ saja. Kita ingin ada sirkulasi udara keluar. Jadi mohon walaupun nanti AC dinyalakan, ya nanti kita bantu dengan kipas sampai sambil juga jendela itu kita buka beberapa titik untuk sirkulasi udara, ya. Gitu ya anak-anak sekalian ya. Karena kita belajar dari kemarin, ketika masuk 50% itu saya melihat dan kami melihat anak kegerahan sehingga kurang nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Dari situ kita bisa ngambil pelajaran untuk bagaimana AC bisa kita nyalakan tapi tetap membuat sirkulasi udara berjalan. Ya, yang lain silakan. Pastinya anak-anak sekalian, ini jauh dari kesempurnaan dari kondisi normal. Tapi ini adalah satu terobosan yang harus kita lakukan untuk bisa mengefektifkan pembelajaran kita. Ini ada yang nanya, maaf Pak, saya mau nanya untuk kelas 9 apakah tidak ada pilihan untuk online mengingat kasus COVID di Depok sekarang meningkat. Anak-anak sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi pilihan online itu tetap ada. Ya. Dan kami di sekolah anak-anak sekalian memberikan hak belajar yang sama dengan mereka yang belajar offline. Yang mau online pilihannya ya pasti ada ininya kita berikan ruang karena memang kondisi COVID tidak bisa terelakkan, misalnya ada yang kekhawatiran tidak bisa mengikuti pembelajaran secara offline, itu kita berikan ruangnya. Makanya nanti akan didata oleh wali kelas siapa yang siap offline, dan siapa yang siap online. Ya, catatannya begini, ketika kalian belajar online, ini penugasan-penugasan yang diberikan guru ini harus betul-betul jadi perhatian, jangan sampai ditunda-tunda. Karena kalau enggak, nanti kita terpaksa akan menghadirkan ya siswa yang online. Kenapa? Enggak bisa bekerja sama dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Terutama kelas 9, mohon kerjasamanya karena entry nilai kalian ini di semester genap ini sangat penting untuk bisa nanti melanjutkan ke sekolah berikutnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya Nesya ya. Yang lain mungkin silakan. Pak Fauzan, maaf Pak Fauzan. Pak Fauzan. Iya, silakan Pak Jun. Ada pertanyaan dari 7D Sipalen, kalau ada 2 ekskul tambahan, sudah ikut salah satunya, boleh milih lagi tidak Pak Fauzan? Jadi ekskul pilihannya cuma 1, biar terjadi pemerataan, ya. Artinya kalau nanti ternyata pemilihannya di ekskul offline ya berarti online-nya nggak ikut, gitu ya. Jadi ekskul itu pilihannya cuma 1 dan sama ekskul pramuka, kecuali dia ngikut ekskul robotik atau coding ya, itu boleh dia memilih. Selain yang coding itu ya tetap itu jadi satu ekskul eksternal namanya ya kalau kita sebut itu. Cuma 1 ya Pak Jun ya. Makasih Pak Jun. Sama-sama Pak Fauzan. Silakan kalau
masih ada pertanyaan? Tetap kita buka ini pertanyaan dari siapa nih? Oh iya, ini lagi hal yang harus dipahami. Pertama, tidak ada yang pulang naik angkot dulu. Kenapa? Sebenarnya menggunakan ojek online itu adalah sebuah resiko terakhir. Ya, jangan sampai nanti penyebaran atau penularan itu terjadi karena kita nggak taat asas. Contoh di beberapa sekolah yang kemarin terjadi yang akhirnya Pancoran Mas itu ditutup kembali, itu pertama sederhana. Di sekolah dia nggak kemana-mana, tapi lepas pulang sekolah dia main ke tempat, ke mall, kemana gitu kan, sehingga tidak taat dengan protokol kesehatan. Akhirnya dia datang ke sekolah membawa virus tadi. Ya, itu akhirnya yang terjadi di sekolah-sekolah yang kemarin akhirnya di Pancoran Mas terjadi penutupan. Ya, buat keamanan bersama, kalau kalian memang ini upayakan kalau mau ke tempat-tempat umum tetap menjaga protokol kesehatan. Pak, saya pulangnya jalan. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika pulang jalan. Pertama, setiap yang pulang jalan, pertama rumahnya dekat. Yang kedua, membawa surat izin yang diberikan di tata usaha untuk diberikan ke pos. Ketika nggak ada surat izin, itu artinya dia harus pulang naik ojol, ya. Termasuk naik sepeda boleh Pak, kalau rumahnya dekat, ya. Dan nanti minta surat jalan, Pak, saya pakai sepeda surat jalan, itu nggak jadi masalah. Izin melalui tata usaha. Ya, anak-anak sekalian, saya ingatkan kembali untuk yang akan pulang jalan atau naik sepeda, silakan minta surat izin, ya. Karena ada yang nih ya, yang temuan kemarin Pak Fauzan sampaikan saja. Temuan kemarin ada siswa yang bawa motor dititipkan di luar sekolah. Dia maksa pulang, alasannya mau naik angkot. Kita nggak akan kasih. Ya, kalau ada yang ketahuan seperti itu dan ini sudah kami jalankan, kami akan sita motornya. Kita akan panggil orang tua untuk bagaimana tidak membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Pak, kan lebih aman Pak. Tidak, jauh lebih beresiko menurut kami. Kenapa? Kalian pertama belum ada SIM. Ya, hukum negara menyatakan bahwa kalian tidak boleh bawa motor. Kami akan ikut dengan hukum negara. Ya, kalau ada yang melanggar, ya itu resiko pribadi untuk nanti berhadapan dengan aturan yang berlaku di negara. Ya, ini penekanan, terutama di kelas-kelas yang mungkin dianggap kelas 9 nggak ada pemantauan. Kami tahu ada yang bawa motor diam-diam, ya. Jangan sampai nanti kita betul-betul sita. Dan ini sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ada anak kelas 9 bawa motor, kita dari Bakti Yuda sudah punya kode itu ke Nurul Rahman. Nih Pak, anaknya diambil kuncinya, kartu parkirnya nggak bakal bisa keluar. Ya, ini mohon jadi kerjasama kita semua untuk taat dengan aturan. Udah dijemput dengan orang tua atau ojek yang ada di rumahnya atau menggunakan ojol yang memang kalian bisa menggunakannya ketika di sekolah. Ya, baik, bisa dipahami ya. Pulang harus dengan izin. Kalau memang jalan kaki ke tata usaha nanti akan ada suratnya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita cukupkan nih, sudah jam 8:59. Ya Bunda, coba kita lihat, ada satu pertanyaan tadi dari Bunda Naura ya. Izin bertanya. Oke, bagi yang mau berangkat jam 6 silahkan saja. Nanti ketika hadir di masjid mungkin kita akan cek suhunya.
biar memastikan bahwa siswa yang hadir suhu yang diperkenankan untuk bisa mengikuti pembelajaran yaitu di bawah 37 derajat Celcius ya. Nanti kita akan cek suhu aja seperti itu Bunda. Insya Allah kita dari jam 6 sudah ada petugas, walaupun belum ada di masjid, petugas dari guru, tapi insya Allah aman Bunda. Karena sudah ada security dan juga petugas caraka yang sudah hadir lebih awal. Oke, terima kasih Bunda. Untuk penyemprotan insya Allah setiap hari kita akan lakukan penyemprotan selepas anak-anak keluar ulang. Ini menjadi satu standar protokol kesehatan yang menjadi aturan yang kita terapkan insya Allah. Dan sudah kita terapkan ketika PTMT beberapa waktu yang lalu. Baik. Intinya komunikasi ini terus kita bangun anak-anak sekalian. Kalau ada hal yang kurang dijelas bisa tanyakan melalui wali kelas. Nanti kalau wali kelas bisa langsung dijawab, kalau tidak nanti biasa diserahkan kepada kami yang ada di sekolah, baik dari kurikulum ataupun tim gugus tugas COVID-19. Saya rasa cukup. Kalau tidak ada pertanyaan dan berhubung waktu juga, kita akhiri bersama dan semoga perjalanan pembelajaran kita dengan semua taat dengan aturan yang berlaku dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lancar. Ini harapan kita bersama. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan briefing kegiatan PTMT menjelang masuk di semester genap ini. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkenan hadir.